Data menunjukkan bahwa sekitar 70% lansia pernah mengalami sakit kepala dan hampir 30% diantaranya sering merasakan migrain yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyak dari kita punya kebiasaan, begitu kepala terasa berat atau berdenyut, langsung cari secangkir kopi hitam. Katanya, ini cara paling cepat buat buka mata dan hilangkan sakitnya. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi yang sehat? Atau justru kita sedang menabung masalah baru untuk masa depan? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bahas tuntas hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Sinta. Selama lebih dari 12 tahun, saya sering sekali menghadapi pertanyaan, "Dok, boleh nggak sih minum kopi kalau lagi sakit kepala?" Atau, "Dok, kenapa kalau minum kopi kadang sembuh, tapi kadang malah makin parah?" Hari ini, berdasarkan pengalaman klinis dan referensi ilmiah, saya ingin berbagi agar kita semua bisa lebih bijak menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan. Mari kita mulai dari dasarnya. Kenapa kopi bisa berpengaruh? Secara medis, sakit kepala, terutama migrain, sering terjadi karena adanya perubahan pada pembuluh darah di otak. Saat serangan datang, pembuluh darah tersebut melebar atau disebut vasodilatasi, lalu menekan saraf-saraf di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri berdenyut yang tidak nyaman. Ada aturan main yang harus kita pahami dengan baik. Ada 3 kesalahan besar yang sering dilakukan tanpa kita sadari. Pertama, menganggap semua sakit kepala pasti bisa sembuh dengan kopi. Faktanya, kopi hanya efektif untuk sakit kepala tipe tegang atau migrain tahap awal. Untuk jenis lain seperti klaster Headache atau sakit kepala karena sinusitis, kopi justru bisa memperburuk keadaan karena mekanisme penyebabnya berbeda. Contoh nyata, saya ingat Pak Slamet usia 65 tahun. Beliau rutin minum kopi kental setiap kali sakit kepala sebelah, ternyata itu bukan migrain biasa melainkan klaster Headache. Minum kopi malah membuat serangannya jadi makin sering dan menyakitkan. Kesalahan kedua, minum kopi terlalu banyak dan sering dijadikan pengganti obat. Banyak orang yang sampai menghabiskan 4 hingga 5 cangkir sehari. Hati-hati, kebiasaan ini bisa memicu apa yang disebut rebound Headache. Artinya, saat efek kafein habis, pembuluh darah akan melebar kembali secara drastis dan rasa nyerinya justru jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ini menjadi lingkaran setan yang membuat tubuh jadi ketergantungan. Ketiga, tidak peka pada kondisi tubuh sendiri. Setiap orang itu unik. Ada yang memiliki gen pemecah kafein yang sangat lambat. Bagi mereka, meski hanya sedikit, kopi bisa memicu jantung berdebar, gelisah, dan malah memicu migrain baru. Terutama bagi penderita hipertensi atau masalah asam lambung. Kopi hitam bisa menjadi bumerang yang berbahaya. Lalu bagaimana cara yang benar? Ini panduannya. Pertama, minumlah di awal serangan. Kopi paling manjur jika diminum saat gejala baru muncul, sebelum sakit menjadi sangat hebat. Segera minum 1 cangkir kecil kopi hitam. Namun jika setelah minum justru muncul mual atau jantung berdebar, segera hentikan. Kedua, batasi dosis dan jangan jadikan sebagai obat utama. Batas aman yang disarankan adalah 1 hingga 2 cangkir sehari. Ingat, hindari minum kopi setelah jam 3 sore supaya kualitas tidur tidak terganggu, karena kurang tidur adalah pemicu utama sakit kepala. Ketiga, perhatikan cara minum. Jangan minum saat perut kosong untuk menghindari iritasi, dan selalu imbangi dengan air putih yang cukup karena kopi bersifat diuretik yang bisa memicu dehidrasi. Jadi kesimpulannya, kopi hitam bukanlah obat ajaib, tapi bisa menjadi teman yang membantu jika kita tahu batas dan caranya. Dengarkan tubuh Anda dan selalu utamakan pola hidup sehat. Kesehatan adalah aset paling berharga. Mengetahui informasi yang benar membuat kita bisa menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu like dan tuliskan di kolom komentar, apakah Anda termasuk yang terbantu oleh kopi atau justru sebaliknya? Jangan lupa subscribe channel Hidup Sehat untuk tips kesehatan lainnya. Saya Dr. Sinta, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat!